Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita sungguh bersyukur saat ini Tuhan berikan kesempatan bagi kita untuk menikmati firman-Nya. Oleh karena itu sebelum kita mendengarnya, marilah kita meminta pertolongan di dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur atas waktu yang Engkau berikan saat kami mau melihat lebih dalam apa yang menjadi isi hati Tuhan. Tolonglah kami, berilah kami roh-Mu yang kudus untuk memahami isi hati-Mu, sehingga kami semakin hari semakin mengenal Engkau dan semakin mengasihi Engkau, sehingga kami juga bisa mengasihi saudara-saudara kami. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari Yohanes pasal yang kelima, ayat yang ke-18. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Sesungguhnya peristiwa di mana para pemimpin agama Yahudi gencar ingin membunuh Yesus terjadi saat dia menyembuhkan seseorang di hari Sabat. Maka para guru-guru, para pemuka-pemuka agama Yahudi begitu marah dengan apa yang dilakukan oleh Yesus. Memang sudah banyak hal yang dilakukan oleh Yesus dan memancing kemarahan mereka. Tetapi kemarahan itu semakin memuncak ketika Yesus mengerjakan sesuatu di hari Sabat. Seperti yang kita tahu bahwa orang-orang Yahudi begitu ketat dengan apa yang namanya Sabat, ketika mereka tidak melakukan apa-apa di hari Sabat. Karena mereka memegang teguh ajaran yang dituliskan oleh Musa bahwa Allah menciptakan segala sesuatu 6 hari lamanya dan hari yang ke-7 Allah beristirahat. Itu menjadi suatu ajaran yang begitu ketat mereka pegang sehingga mereka tidak boleh mengabaikan hal tersebut. Namun ternyata Yesus tidak memandang hari Sabat sebagai hari di mana ia tidak melakukan kebenaran. Sehingga ketika kita melihat ke pasal yang sebelumnya di pasal keempat, ia mengatakan bahwa makananku ialah melakukan kehendak Tuhan. Maka melakukan kehendak Bapa ialah kehendak Dia setiap hari. Mengerjakan kebenaran ialah kehendak Tuhan setiap hari. Sehingga Yesus melakukannya. Dan Yesus melanjutkan di ayat yang kita baca tadi bahwa sama seperti Bapa bekerja setiap hari, maka aku pun bekerja. Maka bangsa Israel, khususnya para pemuka-pemuka agama, sangat memahami apa yang Yesus katakan, di mana mereka percaya bahwa Allah menopang segala ciptaan. Walaupun Tuhan berkata ia berhenti di hari yang ke-7, tapi bangsa Yahudi, secara khusus para pemuka agama, meyakini bahwa Allah tidak pernah beristirahat dalam menopang ciptaan. Allah terus menjaga ciptaan. Allah terus menjaga segala sesuatu setiap hari tanpa istirahat. Sehingga ketika Yesus berkata sama seperti Bapakku terus bekerja, aku pun bekerja. Artinya Yesus menyamakan dirinya dengan Allah. Dan ia kembali menyebut Allah itu sebagai Bapanya. Dan pemuka-pemuka agama itu begitu marah. Bukan karena dia melanggar hukum Taurat yang keempat di mana hari Sabat itu, tetapi ia juga menyebut Allah sebagai Bapanya. Oleh karena itu kemarahan ini bertumpuk-tumpuk sampai akhirnya Yesus dicari dan akhirnya nanti akan dibunuh. Apa yang kita pelajari dari kisah ini? Sesungguhnya Yesus bukan tidak menghormati apa yang dituliskan oleh Musa. Sebenarnya Yesus menaati hukum Taurat. Bahwa dia juga seorang Yahudi, dia disunat pada hari yang ke-8, dan begitu banyak hal yang ia kerjakan. Namun sesungguhnya yang Yesus ajarkan ialah bukan supaya kita memberontak, bukan supaya kita melanggar hukum Taurat, tapi supaya kita sadar bahwa ketika kita diberikan hari atau kesempatan, kita tidak pernah berhenti melakukan kebenaran. Banyak orang zaman sekarang berpikir bahwa hari Sabat itu atau mungkin yang kita rayakan sekarang di hari Minggu itu adalah hari untuk beristirahat penuh dengan cara bermalas-malasan. Tentu ini bukanlah prinsip firman Tuhan yang diajarkan kepada kita. Hari Sabat bukanlah hari di mana kita seharian tertidur dan hari di mana kita berbaring rebahan dan tidak melakukan hal yang produktif dan berguna. Ini bukanlah prinsip yang Tuhan ajarkan.
Bukankah kita diminta untuk terus bekerja? Bukankah diminta untuk terus melakukan kebenaran? Bukankah kita diminta untuk melakukan kebaikan? Sehingga jika kita diperhadapkan dengan hari Sabat, maka hari Sabat sesungguhnya membawa kita kepada sebuah waktu untuk merenungkan betapa baiknya Tuhan itu kepada kita, sehingga kita harus juga melakukan kebaikan-kebaikan kepada banyak orang. Sehingga hari Sabat ialah hari perenungan, hari di mana kita mengingat begitu besarnya karya Tuhan dalam hidup kita. Secara khusus kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Dia, yang diselamatkan oleh kematian Yesus Kristus di kayu salib. 7 hari dalam seminggu, kita tidak akan pernah bisa melakukan hal-hal yang baik dan benar jikalau Tuhan tidak menghidupkan kita. Apapun yang kita kerjakan adalah seperti kain kotor jika Tuhan tidak membenarkan kita, tidak menebus kita. Oleh karena itu, jikalau Tuhan memberikan kita kesempatan untuk beristirahat di hari Sabat, maka istirahat itu adalah istirahat untuk merenungkan betapa baiknya Tuhan. Istirahat untuk berpikir bagaimana menebarkan kebaikan dan kebenaran kepada banyak orang. Oleh karena itu, jangan kita terikat kepada kebiasaan-kebiasaan agama kita, agama Kristen yang terus mendorong kita untuk mungkin berpikir di rumah saja tidak melakukan apa-apa. Tetapi mari kita fokus kepada apa yang Yesus kerjakan dan pikirkan, sehingga Ia berkata, sama seperti Bapakku selalu bekerja, aku pun bekerja. Mari di hari Sabat kita terus merenungkan kebaikan Tuhan. Amin. Bapa di dalam surga, kami tahu bahwa hari yang ke-7 Engkau sediakan bagi kami untuk beristirahat. Hendaklah hari itu kami gunakan untuk semakin mengingat kebaikan-Mu dan menceritakan kebesaran-Mu kepada banyak orang. Dalam nama Yesus. Amin.